Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagi Syarani dengan NPM 23041010181 dari kelas E mata kuliah Ekonomi Politik. Jadi di sini saya akan menjawab terkait soal ETS. Untuk soal yang pertama, yaitu hubungan antara ekonomi dan juga politik menurut Aristoteles. Jadi menurut Aristoteles, ekonomi dan politik itu adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Nah, politik sendiri itu berfungsi untuk mengatur kehidupan bersama, agar masyarakatnya itu bisa hidup dengan baik. Jadi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan ekonomi itu sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, artinya di sini itu kegiatan ekonomi itu harusnya diatur oleh politik agar tidak merugikan masyarakat. Misalnya, pemerintah itu harus memastikan bahwasanya distribusi kekayaannya itu dilakukan secara adil, bukan demi kepentingan pribadi atau segelintir elit. Nah, contohnya program MBG di Indonesia seperti saat ini. Nah, itu di mana ada hubungannya antara ekonomi dan juga politik. Jadi, pemerintah itu menggunakan kekuasaan politiknya untuk mengatur keuangan atau anggaran ekonomi untuk mensejahterakan masyarakatnya dalam hal pemenuhan gizi. Nah, ini tuh sesuai dengan pemikiran Aristoteles bahwasannya tujuan ekonomi dan politik di sini itu untuk tujuan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Untuk soal yang kedua, yaitu perbedaan mendasar sistem ekonomi merkantilisme dan juga liberalisme klasik berdasarkan peran negaranya. Nah, kalau merkantilisme itu peran negaranya itu sangat besar atau sangat kuat. Jadi, pemerintah itu mengatur perdagangan, mengurangi impor, mendorong ekspor agar negaranya itu bisa kaya. Jadi sistem ekonominya di sini itu masih dikendalikan oleh negara. Sedangkan liberalisme klasik itu peran negaranya itu sangat kecil. Nah, pasar itu dibebaskan untuk berjalan sendiri tanpa banyak campur tangan dari pemerintah. Jadi kayak individu itu dibebaskan untuk berusaha dan juga bersaing. Jadi kesimpulannya, kalau merkantilisme itu peran negaranya sangat kuat, yang mana sistem ekonominya itu dikendalikan oleh negara. Sedangkan kalau merkantilisme justru peran negaranya itu sangat kecil dan individu itu dibebaskan tanpa banyak campur tangan dari pemerintah. Untuk soal nomor 3, yaitu invisible hand menurut Adam Smith dan juga pengaruhnya dalam kebijakan publik. Nah, untuk artinya invisible hand sendiri itu ibaratnya seperti tangan yang tidak terlihat yang mengatur pasar, yaitu ketika setiap individu berusaha mencari keuntungan, maka secara tidak langsung mereka itu juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Contohnya, ketika pedagang itu ingin diuntungkan, maka pedagang itu harus menjual barang yang bagus dan juga harga yang bersaing. Nah, maka dari itu masyarakatnya juga diuntungkan atau sejahtera. Nah, ini tuh juga sesuai dengan hukum atau mekanisme pasar yang permintaan dan juga penawaran. Ketika ada suatu barang yang langka, maka pedagang itu bisa menjualnya dengan harga yang tinggi. Nah, ketika masyarakat ingin mendapatkan barang yang langka tersebut, nah mau tidak mau tuh harus membeli dengan harga yang tinggi. Nah, maka dari itu kebutuhan masyarakat akan tercapai atau terpenuhi dan masyarakat bisa dikatakan sejahtera dan juga pedagangnya ini dikatakan untung. Nah, kemudian pengaruhnya dalam kebijakan publik ini adalah yang pertama, pemerintah itu cenderung tidak terlalu banyak campur tangan. Nah, kemudian pasar ini tuh dibebaskan. Nah, kemudian adanya persaingan itu dianggap sebagai cara terbaik untuk meningkatkan efisiensi. Nah, namun di sini pemerintah itu bisa dikatakan tetap ikut campur ketika di pasar ini tuh mengalami kegagalan seperti monopoli atau kemiskinan. Untuk soal nomor 4, yaitu tentang kritik Karl Marx terhadap sistem ekonomi klasik dan juga dampaknya terhadap ketimpangan sosial. Di sini, Karl Marx mengkritik bahwasanya sistem ekonomi klasik itu dianggap hanya menguntungkan kelas pemilik modal atau kapitalis. Dan juga, Karl Marx berpendapat bahwasanya kapitalis ini hanya mengumpulkan keuntungan atau akumulasi keuntungan yang menyebabkan adanya
penumpukan keuntungan yang hanya dimiliki oleh segelintir elit, yang mana membuat para buruh ini mendapatkan gaji yang kecil, sehingga menyebabkan adanya eksploitasi tenaga kerja. Nah, dampaknya atau akibatnya terhadap ketimpangan sosial ini membuat adanya ketimpangan atau kesenjangan sosial itu semakin besar atau semakin kuat, yang membuat yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin itu menjadi semakin miskin. Nah, pada akhirnya Karl Marx ini berpendapat bahwasannya sistem ekonomi klasik ini akhirnya akan menimbulkan konflik antara kelas pekerja dan juga kelas pemilik modal atau kapitalis. Untuk soal nomor 5, yaitu tentang perbedaan pendekatan ekonomi liberal dan juga ekonomi sosial, dan juga pendekatan mana yang relevan untuk diterapkan saat ini. Jadi untuk perbedaannya dulu, yang ekonomi liberal dia itu mengandalkan pasar bebas. Kemudian ketika terjadi ketimpangan di pasar bebas ini, maka dianggap hal yang wajar karena ini persaingan. Kemudian ekonomi liberal ini dia membuka kesempatan yang sama, bukan hasil yang sama. Nah, kalau ekonomi sosial di sini tuh negara masih berperan besar. Jadi negara itu masih ada campur tangan negara. Kemudian fokus pada pemerataan hasil, dan juga di sini pemerintah itu atau negara dia itu mendistribusikan kekayaannya secara adil dan juga merata. Sebenarnya pendekatan mana yang relevan itu ketika lebih mengutamakan pola hidup secara bersama, maka pendekatan yang relevan itu adalah ekonomi sosial karena dia itu mengutamakan kepedulian sesama masyarakat. Namun sebenarnya kedua pendekatan ini tuh bisa dilakukan secara kombinasi dengan alasan bahwasanya pasar bebas itu masih diperlukan untuk efisiensi dan juga inovasi, dan juga sebenarnya negara itu masih bisa ikut campur dan masih dibutuhkan peran negara untuk mengurangi adanya ketimpangan sosial, bisa melalui pajak, bansos, atau layanan publik lainnya seperti pendidikan maupun kesehatan atau layanan publik yang lainnya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.